Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa yanbaghi lil walidi an yu'ina waladahu ala birrihi bi'adam al-istiqsa'i alayhi fi talab al-huquqi ولا سيما بهذا الزمان الذي عز به وجود البر وكثر به وجود الشر وصار الوالد يعد أبر أولاده من لم يسيء إليه منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para orang tua, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Muhammad Asmali, orang tua kita, kong perang, Kong Madi, Bapak RT kita, Bang Erwin Syahrul, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau katakan, wa yanbaghi lil walid, dan semestinya bagi orang tua, ayyu'ina waladahu ala birrih, supaya menolong, membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi masalah bakti kepada orang tua itu orang tua harus ngebantu anaknya. Artinya buat berbakti kepada orang tua itu sulitnya bukan main, ya. Makanya harus ditolong, harus dibantu. Yang ngebantuin siapa? Orang tuanya sendiri. Cara ngebantunya gimana? Pertama, bi'adamil istiqsa'i alaih, dengan tidak adanya menguji terhadap anaknya, ya. Jadi anaknya nggak usah diuji-uji. Ini kira-kira begini, kata orang tuanya, tong, gue minjam duit sama lo, berapa? 30 juta. Ini anaknya kagak kerja, anaknya enggak kerja. Kira-kira anak zaman sekarang kira-kira nyariin duit nggak buat bapaknya? Hah? Buat orang tuanya nih, nyariin nggak dia? Cuman sekedar nyariin, wah bukannya minjemin. Kalau minjemin mah udah luar biasa, apalagi ngasih, mungkinan luar biasa. Ini mah bukan minjemin, bukan ngasih, nyariin pinjaman aja. Ini orang tuanya mau ngetes nih, nggak usah dites-tes. Nggak usah dites-tes. Zaman kayak begini nggak usah dites. Kenapa? Banyakan gagal. Ya,
nggak usah dites, banyakan gagal. Jangankan ya, jangankan dites sama yang model kayak begitu, malam aja ditelepon suruh beliin nasi goreng, mau nggak dia? Hah? Malam, apalagi hujan begini nih, ini hujan begini nih, kata bapaknya, tong beliin baba obat dong. Jalan nggak dia? Ntar Pak, masih hujan. Atau dia jalan tapi hatinya apa ini? Supaya dia bakti kepada orang tuanya, supaya dia ini mau rela dia bakti kepada orang tuanya, dia harus apa? Dia harus bantuin anaknya. Gitu ya. Yang pertama, jangan diuji, nggak usah diuji itu anak. Ya. Fi talabil hukuk, jadi nggak usah diuji di dalam permintaan hak orang tua terhadap anak. Jadi kan kalau misalnya orang tua nyuruh harus diturutin, kecuali kalau orang tuanya nyuruh maksiat kepada Allah. Misalnya, udah terusin kerjaan, nggak usah sholat, nah, itu salah. Ya, misalnya apa sekarang nih anak-anak daring, udah daring aja dulu, nggak usah sholat, nggak bisa, nggak ada urusan daring kalau nggak sholat, nggak ada. Sholat ya sholat, ya. Kalau misalnya nanti daringnya jam 3, ntar jam 4 bisa sholat, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai gara-gara daring tapi nggak sholat, nggak ada urusan, ya. Anak juga nggak boleh mematuhin orang tua kalau orang tuanya nggak taat kepada Allah, nggak boleh begitu. Wala siyama fi hadzal zaman, kata beliau, apalagi di zaman ini, ya, apalagi di zaman ini. Zaman apa? Alladzi azza fihi wujudul bir, yang mana langka zaman ini, kata Habibullah Haddad. Sekarang 1443, hampir 350 tahun yang lalu, Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, kata beliau, langka orang yang bakti sama orang tua. Kalau zaman beliau ngomong langka, zaman kita langka nggak? Oh, bukan barang langka lagi udah, ya. Wa kathura fihi wujudus syarr, dan banyak di dalam zaman ini adanya kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Tuh kalau kita lihat di TV itu, anak bunuh orang tua, ya, anak menjarain orang tua, ya. Jadi benar kata beliau, kalau kita misalnya nih, alhamdulillah orang tua saya bikinin hall, alhamdulillah saya ziarah sama orang tua, jangan gampang bangga, jangan gampang bangga, ya. Kenapa jangan gampang bangga? Pertama, ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita jangan bangga dulu? Karena masih banyak hak orang tua yang ternyata belum bisa kita lakuin. Itu yang harus kita apain? Harus kita sadarin. Contohnya misalnya, orang tua kita punya teman 5, ya, orang tua punya teman 5. Setelah orang tua kita wafat, dari 5 ini mana yang kita udah pernah ke rumahnya? Ada nggak? Satu kali satu ada nggak? Enggak. 2, apalagi 1 aja kagak. Gitu kan?
termasuk bakti kepada orang tua, kata Nabi Muhammad SAW, itu menyambungkan kembali tali hubungan yang tali hubungan itu dirajut sama orang tua. Persaudaraan itu diawali oleh orang tua kita. Itu kalau tali itu nggak dirajut lagi, berarti ada satu hak orang tua yang kita nggak kerjain. Jadi jangan bangga kalau cuman sekedar haul, bikin tahlil, bacain Fatihah, bagus ya, tapi jangan langsung bangga. Masih banyak hak orang tua yang perlu kita kerjain ya. Wasara al-walidu, dan orang tua zaman sekarang itu menjadi ya'addu abarra auladih man lam yusi ilaih. Orang tua zaman sekarang nganggapnya anak yang paling bakti sama orang tua yang kagak pernah berbuat jahat sama orang tua. Anak nih zaman sekarang nih, orang tua nganggapnya anak yang enggak bikin jahat sama orang tua itu udah paling bakti sama orang tua. Dah, bukan bikin baik, bukan, yang enggak ngejahatin, yang kagak bikin jahat, yang enggak bikin jahat itu dianggap yang paling baik, padahal anaknya enggak bikin baik. Itu zaman sekarang. Contoh gampangnya begini, bapak-bapak punya tetangga, ini tanya, ini tetangga saya baik apa kagak? Baik. Pernah ngasih makanan? Enggak. Bantuin kali acara? Enggak. Ngasih duit? Apalagi. Nah terus baiknya di mana? Enggak pernah bikin jahat. Dah. Baiknya enggak pernah bikin iseng. Jadi zaman sekarang itu yang dianggap baik begitu doang udah dianggap baik. Ya. Jadi yang begitu doang udah dianggap baik. Semestinya baik lebih dari itu enggak? Lebih dari itu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menyayangi orang tua. Ini doa, Rasul doa. Ya, Rasul doa. Semoga Allah menyayangi orang tua yang membantu anaknya bisa bakti kepada orang tuanya. Ya. Coba dah, zaman sekarang ngedidik anak susah nggak? Susah. Tontonan banyak. Anak kita ngomong jorok, anak kita ngomong kasar, anak kita ngomong kebun binatang, anak kita begini. Orang tuanya sabar. Dididik sama orang tuanya, nggak boleh nak. Ya, nggak boleh begini. Sabar, elus punggungnya, elus. Apa nih namanya? Ya, pundaknya, elus pundaknya. Jangan, ngomong apa? Mulutnya disentil. Otak. Wah. Jangan begitu. Ya. Jadi bantuin anaknya. Atau dikirimin ke pesantren. Ya. Wah, di pesantren banyak yang enggak baik. Emang bapaknya waktu dia nitipin anaknya, emang anaknya baik? Belum tentu. Walaupun anaknya baik, di sono ketemu lagi sama yang kagak baik. Karena emang lagi dibengkelin. Paham nggak? Emang yang masuk pesantren baik semua? Enggak. Ada yang anak orang tuanya broken home. Ngerti nggak broken home? Nggak ngerti ya.
psikisnya keganggu. Ada yang emang orang tuanya kasar, suka makan tangan sama anaknya, akhirnya anaknya di pesantrenin. Banyak model anak di pesantren macam-macam kan gitu. Terus emang dibisain yang cakep sama yang kagak? Enggak, sama. Jadi jangan ngejas, jangan terus wah ini pesantren nggak bagus nih. Bukan, lagi dibengkelin. Bengkelinnya mana? Barang-barang semuanya. Ibarat padi ini gabah lagi diapain? Lagi digesek semua. Ntar kalau udah digesek semua, keluar apanya? Baru keluar berasnya, putihnya baru keluar. Kalau nggak digesek nggak bisa. Makanya kita hidup kalau nggak digesekan nggak cakep. Hidup nggak ada gesekan, bukan ada aja. Iya, berantem sama saudara, berantem sama tetangga, berantem sama temen, ada aja di hidup tuh. Kalau hidup nggak ada gesekan nggak bisa, nggak dewasa. Hidup nggak ada gesekan nggak bisa, santai aja. Ada orang hidupnya tenang, nggak ada. Cuman orang mati hidupnya tenang, udah itu doang. Nggak ada orang hidup, nggak ada. Jadi ajarin anaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu nih misalnya sekalian ajarin anaknya, kalau misalnya dari sini pulang dari majelis maulid misalnya pulang, oh Nabi SAW begini, Nabi SAW begini, begitu. Untuk ngedidiknya gampang apa enggak? Susah. Makanya kalau gampang pahalanya enggak gede. Inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya imbalan itu ma'idhamil bala, disertai dengan besarnya cobaan. Kalau cobaannya kecil, ya pahalanya kecil. Kan gitu. Bapak misalnya baca Al-Fatihah, ringan nggak? Ringan. Baca 1 juz, berat? Berat. Pahalanya banyakan mana? Banyakan sejuz, karena lebih apa? Lebih berat. Gak ada kemudian, wah ini Fatihah. Fatihah masalahnya umul Quran, Fatihah masalahnya umul kitab, induknya. Emang induknya, kalau yang baca Fatihah cuman baca Fatihah, yang baca 1 juz Fatihahnya dibaca, 1 juznya dibaca, banyakan mana? Banyakan yang sejuz, ya. Jadi banyaknya itu pahala tergantung dengan banyaknya cobaan. Ya, cobaan jangan dianggap musibah doang, bukan. Cobaan macam-macam. Jangan dianggap misalnya ada orang ketabrak, itu cobaan. Bukan cuma itu, bahwa bapak punya duit banyak itu cobaan. Ya, punya duit banyak, cobaan. Ada orang Allah kasih bisa ngobatin orang, luar biasa. Yang saya pernah cerita itu di Tangerang, luar biasa. Sehari minimal itu sedekah sama anak yatim, sama orang-orang miskin, sehari 25 juta. Sehari 25 juta. Kita coba hitung dah. 25 juta aja. Dari kita lahir sampai wae gini, ada? Hitung dulu Jumatan hitung Jumatan hitung. Dari semenjak kita balik Jumatan sampai waya gini hitung. Berapa kali Jumatan? Ada nggak kira-kira 1000 kali Jumatan? Ada? Nggak ada. Taruh misalnya 1000 kali Jumatan. 1000 kali Jumatan kali 2000. Berapa? Baru 2 juta. Lah iya dong. Ternyata dari balik kita sampai wae gini yang Jumatannya aja baru 2 juta. Itu kalau ngasih Jumatannya 2.000. Kan gitu. Kalau ngasih Jumatannya misalnya 5.000, berapa? Ya baru 5 juta. Wah, masih jauh, masih kalah kemana-mana.
Ya. Kemudian buat apa namanya? Memang harus sabar. Saya pernah cerita begini. Nabi SAW beliau pernah ngasih ke salah satu orang Arab Baduy, kasih. Begitu dikasih sama Nabi SAW, kata Nabi, ahsantu ilaik, saya udah bikin baik nggak sama kamu? Kata orang ini, la wala ajmalta. Ini orang udah dikasih duit nih, ngomongnya apa? Saya udah berbuat baik. Kata dia apa? Woro-woro, agak ada bagus-bagusnya. Ini udah dikasih duit nih. Terus gimana? Faghadibal muslimun. Ini orang muslim yang lain pada kesel nih sama nih orang, nggak tahu terima kasih. Udah dikasih sama Rasulullah, ditanya begitu, orangnya jawab apa? Nggak ada baik-baiknya Rasulullah. Mau dipukulin nih. Ini orang kurang ajar, nggak tahu terima kasih sama Rasulullah begitu. Wah, kurang ajar. Akhirnya sama Rasulullah SAW diapain? Tenangin, jangan, biarin. Artinya saat kita ngajak orang, itu orang yang ada di sekeliling kita itu belum tentu paham, bawaannya emosi doang. Emosinya gimana? Bagus. Ada ghirahnya namanya dalam agama. Ya, ada ghirahnya, ada semangatnya dalam agama, ada kecemburuan dalam agama, bagus. Cuman direm sama Nabi SAW, direm. Bentar, jangan. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan kalian sama dengan perumpamaan orang yang punya onta kelepas. Begitu orang yang punya onta kelepas, dia teriak, onta saya kelepas. Ya, ontanya kelepas. Begitu ontanya kelepas, kan yang lain pada ngikut ngapain? Ngikut ngejar. Itu onta begitu dikejar berhenti pelari. Itu yang dikatakan Rasul. Jadi mingkinan jauh. Jadi itu orang yang tadinya niatnya bantuin apa bikin susah? Hah? Bantuin apa bikin susah? Bikin susah. Niatnya mau bagus, bantuinnya gimana? Dikejar kan? Begitu dikejar makin apa? Makin jauh, makin lari. Makanya kata Rasulullah, diam sudah, biarin. Terus sama Rasul diapain lagi? Ditambahin lagi. Nih. Sama Rasul ditambahin lagi. Begitu sama Rasul ditambahin lagi, jadi apa? Ya Allah. Gimana? Ahsantu ilaik? Naam. Ya. Oh, baik bener. Nabi baik banget, baiknya. Udah. Selesai masalah, selesai. Ontak balik. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا وسرائبنا وشكرنا واصلح ذات بنا وسر رزقنا وسع إنسان وطال أعمارنا بخير العافية وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi begitu. Bakti sama orang tua susah. Kadang-kadang orang mau bantuin. Bagus, mau bantuin, cuman caranya salah. Ya. Caranya salah. Orang yang tadi akhirnya sama Rasulullah dikasih lagi. Jadi caranya bukan dimarahin, bukan ditempeleng, bukan diapain, bukan, dikasih lagi sama Rasulullah. Baik, selesai. Ya. Wa 'alaika bisilatil arham al-aqrab fal aqrab.
Dan lazimkan atas dirimu dengan menyambung rahim yang paling dekat kemudian yang paling dekat, ya, yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat itu abang sama adek, ya, adek sama empok, itu yang paling dekat. Ponakan sama mamang, mamang sama ponakan, itu yang paling dekat. Jadi kalau misalnya bawa bapak habis dari mana-mana bawa oleh-oleh, itu yang pertama dikasih, itu yang itu dulu. Jangan orang dulu yang dikasih, itu dulu. Dari puncak bawa apaan? Bawa talas, ya itu. Jangan ntar orang lain, wah ngomong nih, orang lain ngomong nih sama keluarga kita, gua kemarin dapat talas dari keluarga lu, wah enak banget. Dia denger nih, dia kaget tahu nih dapat talas lu. Iya, kemarin kan gua dengar tuh adek lu dari Bogor bawa talas, wah enak banget talasnya. Ini abangnya nggak ngerasain, nih abangnya nggak tahu. Lain lagi kalau abangnya misalnya Sulawesi atau di mana jauh gitu, lain urusan. Ini abangnya di situ juga misalnya. Jangan ntar dia tahu, wah ngapa orang lain dapat gua kagak. Jadi pertama al aqrab fal aqrab, ya. Saya kemarin, tapi nggak tahu ini, nggak tahu udah nyampe, nggak tahu belum. Saya sering ke Hambalang. Di Hambalang itu ada pete baru baru matang, kira-kira dua tangkai dah, 2 tangkai. Kalau nggak salah dibawa cuman ada 2 tangkai. Terus ada jambu Jamaika, udah lumayan, ada sekitar 1 baskom. Itu saya suruh bagiin dulu yang di rumah, saudara-saudara dulu. Bisa aja saya kasih gini, ini bawa bapak ibu-ibu nih jambu dari Hambalang, wah enak banget, enak. Yang lain ngerasain apa kagak? Ntar dulu, kalau banyak nggak apa-apa, ya, semuanya nih ngerasain nggak apa-apa. Kalau dikit, kita kan punya duit. Bapak-bapak ada nggak yang punya duit 1 miliar di sini? Ibu-ibu ada punya duit 1 miliar? Jangan 1 miliar dah, 500 juta dah, ada 500 juta. Jarang ada orang yang punya di sini 500 juta, 1 miliar, jarang. Gitu ya, jarang. Ya paling dapat rezeki berapa gitu loh. Artinya ini nggak bisa luas dipakainya. Misalnya bapak-bapak ini mau ngasih duit 50.000, ya 100.000, dapat orderan nih, bagi-bagi rezeki, yang paling dekat dikasih, ya. Wabil ihsani ilal jiran al adna baban fal adna. Kemudian berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat pintunya, kemudian yang paling dekat pintu. Yang paling dekat pintunya sama rumah kita yang mana? Itu dulu. Ini sama keluarga tadi udah, yang paling dekat nih, giliran sama tetangga berikutnya. Yang mana tetangganya? Yang pintunya paling dekat. Wah, yang pintunya paling dekat musuh saya. Bagaimana? Jangan, kasih. Ya, kasih. Ada musuhnya Nabi SAW. Musuhnya Nabi ini namanya Sofwan bin Umayyah. Ada orang namanya Sofwan bin Umayyah. Wah, ini musuh Nabi, ini musuh buyutan. Kata dia nih, karena sallallahu alaihi wasallam yu'tini ma'atani.
selalu ngasih saya apa yang beliau kasih. Wa annahu abghadul khalqi ilai, orang yang paling saya benci Muhammad. Ini kata Safwan bin Umayyah nih, orang yang paling saya benci Muhammad. Gimana bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ngomong orang yang paling dibenci siapa, mikir dulu nggak? Mikir yang paling parah siapa nih, yang paling parah, karena yang paling dibenci. Ini kata Safwan, yang paling saya benci adalah Muhammad. Famazala yu'tini, terus aja dikasih, terus aja dikasih sama Nabi, hatta yakuna ahabbal khalqi ilai, sampai enggak ada orang yang paling saya cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih aja terus. Jadi kalau dikasih lunak, kalau dikasih lunak, mertua galak, kasihin terus, ciut, baik. Ini kagak, mertua galak, bang beliin anu ya martabak, apaan? Enggak, baba lu galak, malu galak, nggak mau, gua nggak mau. Ngapain gue beliin orang begitu? Nggak, wah, mingkinan. Biar kata misalnya kita bawa sama dia dibuang, yakin. Kita kasih nih, sama dia diapain? Dibuang, biarin. Yang penting kita ngasih, udah ngasih. Sama dia nggak dimakan, Ntar kok lebak lagi lapar mah, nggak langsung makan, nggak, dilirik dulu dari jauh. Ada orang bangga begitu, ada orang bangga, nggak ada nih, pura-pura dah. Ya wajar begitu, nggak ada masalah. Ya, namanya gengsi, nggak ada masalah, biar. Tapi tetap apa? Tetap ngasih. Ya. Nih kalau ada orang datang, misalnya nih ke Ustadz Muhammad Asmali. Ada orang datang jelek-jelekin, tahu nggak yang namanya Ustadz Muhammad Asmali? Begini. Tapi ini orang semuanya tiap hari dikasih duit 1 juta sama Ustadz Muhammad Asmali. Contoh, ini mah contoh. Ya, contoh. Amin. Contoh yang ada di halaman terakhir. Jadi ya mah contoh. Tapi ini dikasih semua nih sama Ustadz Muhammad Asmali, tiap hari dikasih 1 juta. Dak. Ada orang datang, jebret. Aduh, saya ditepu sama Ustadz Muhammad Asmali nih, begini. Yang lain bagaimana? Percaya? Enggak percaya. Emang apa? Dikasih duit. Walaupun ngasih duitnya dia nggak ngomong begini. Ntar kalau ada ngomong orang-orang yang ngomongin saya jelek, jangan percaya ya. Enggak, dia nggak ngomong begitu, enggak. Kasih aja udah, tak. Nggak bakal percaya orang. Gimana dia? Baik dia mah. Nggak mungkin begitu. Wah, itu orang begitu nggak butuh SKCK tuh, nggak butuh tuh. Nah. Ya, wa qala Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wallahu a'lam. Ya, dikit-dikit mudah-mudahan kita bisa amalin semuanya ya.